wabarakatuh. Halo, good morning. How are you today? Okay, I am fine to thank you. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Nah anak-anak, untuk pembelajaran tematik kali ini bersama Miss Septi, kita akan membahas mengenai wujud benda. Nah, wujud benda itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Apa saja itu? Mari kita bahas ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3. Nah, wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wujud gas. Yang kedua, wujud benda berbentuk padat. Yang ketiga, wujud benda berbentuk cair. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Kita mulai dari wujud benda yang berbentuk gas. Nah, wujud benda yang berbentuk gas yang pertama memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Yang kedua, benda berbentuk atau berwujud gas dapat menempati ruang itu. Nah, dapat menempati ruang itu maksudnya adalah wujud benda gas itu dia memiliki volume atau dia dapat mengisi suatu ruangan yang itu menandakan bahwa benda itu mempunyai volume di dalamnya. Nah, selanjutnya benda gas tidak dapat dilihat atau disentuh ya. Benda gas itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, melainkan dapat kita rasakan. Oke, next, selanjutnya kita membahas tentang benda padat atau wujud benda padat. Nah, wujud benda padat itu dia memiliki bentuk yang tetap dan memiliki ukuran yang tetap juga. Contohnya, misalkan kita mempunyai, contohnya misalkan Miss mempunyai gunting. Nah, gunting ini merupakan benda padat yang berwujud tetap. Karena ukurannya dia tetap, bentuknya dia tetap. Kita balik pun ukuran dan bentuknya tetap. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang wujud benda yang berbentuk cair. Nah, wujud benda yang berbentuk cair. Wujud benda yang berbentuk cair, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Lalu memiliki ukuran yang tetap. Jadi bentuknya itu dia mengikuti. Misalkan kita punya air di botol dan air di dalam gelas, ketika kita tuang, bentuknya itu berubah mengikuti tempatnya. Yang tadinya tempatnya sesuai botol, panjang, berubah mengikuti bentuk gelasnya. Dan ukurannya pun akan sama. Nah, anak-anak, di sini Miss mempunyai contoh benda cair. Ya, yang pertama, Miss mempunyai gelas kosong. Tidak ada airnya ya anak-anak. Ini gelas kosong. Nah, di sini Miss juga mempunyai air. Ketika diteko, airnya ukurannya segini ya anak-anak. Nah, yang tadi Miss jelaskan bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, jadi yang tadinya wadahnya diteko, dia akan mengikuti bentuknya. Nah, tapi ukurannya pun sama, tidak berubah. Nah, coba sekarang kita tuang ke dalam gelas. Nah, kita tuang ke dalam gelas ya anak-anak. Nah, ketika sudah kita tuang ke dalam gelas, airnya itu mengikuti bentuk gelasnya. Tapi ukurannya sama, jadi hanya bentuknya saja yang mengikuti tempatnya atau wadahnya. Nah, ketika kita tuang lagi ke dalam teko, nah ukurannya pun sama, tidak berubah. Ya anak-anak? Oke, selanjutnya Miss mempunyai juga contoh. Nah, ada yang tahu ini apa anak-anak? Ya, ini adalah es batu. Es batu itu bentuknya apa anak-anak? Nah, es batu itu bentuknya adalah
padat ya. Ini padat karena dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ini adalah es batu yang terbentuknya dari es, dari air. Esnya itu mengeras dari air. Nah, ini bisa dikatakan bentuk yang tadinya padat. Ketika kita masukkan ke dalam gelas, nanti lama-kelamaan setelah kita taruh di dalam gelas, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu hasilnya. Nah, setelah beberapa saat, maka di bawahnya akan mencair menjadi air. Nah, ini merupakan perubahan wujud benda yang tadinya dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu. Dia akan memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya itu yang berubah. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas contoh apa saja dari bentuk atau wujud benda. Yang pertama, dari bentuk atau wujud benda gas. Contohnya ada balon, gas. Nah, balon dan gas adalah bentuk dari atau contoh dari wujud benda yang berbentuk gas. Nah, yang kedua kita akan contoh dari wujud benda yang berbentuk cair. Yang pertama ada susu, air, minyak, kecap. Nah, ini dia anak-anak adalah contoh dari wujud benda yang berbentuk cair. Nah, oke anak-anak, selanjutnya wujud benda yang berbentuk padat. Contohnya ada meja, kursi, bantal, kayu, piring, bola, buku, dan payung. Nah, ini dia ya anak-anak, bisa kalian lihat. Ini adalah contoh dari bentuk atau contoh wujud benda yang berbentuk padat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kalian tentang wujud benda tadi? Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan kita atau penjelasan Miss mengenai pembelajaran tematik tentang wujud benda yang dibagi menjadi 3. Nah, pembelajaran kali ini cukup ya anak-anak. Sekian dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran dari Miss untuk kali ini. Sekian dari Miss, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.